Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah Matematika Terapan bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-6 ini kita masih membahas materi tentang penerapan fungsi nonlinier, di mana di pertemuan ke-6 ini kita akan bahas materi yang terakhir tentang penerapan fungsi nonlinier, yaitu tentang keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan, kerugian, dan keadaan pulang pokok secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, kita perhatikan bahwa di sini ada grafik di mana sumbu X itu mewakili Q atau quantity dan sumbu Y-nya mewakili cost atau biaya dan pendapatan atau revenue. Kita perhatikan bahwa kurva R atau revenue ini merupakan fungsi kuadrat dan di sini silakan diperhatikan inilah kurva C-nya. Perpotongan antara kurva C dan kurva R di sini terdapat dua buah titik potong, di mana di sini saya tulis sebagai TPP atau titik pulang pokok. Kita perhatikan bahwa tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok karena di sini penerimaan total sama dengan pengeluaran atau biaya. R sama dengan C. Silakan diperhatikan di sini, inilah titik potong antara kurva R dan kurva C. Ada dua titik potong yaitu Q1 dan Q4. Sehingga di sini pada tingkat produksi Q1 dan Q4 inilah akan tercermin keadaan pulang pokok karena penerimaan total sama dengan pengeluaran atau biaya total. Selanjutnya, area di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q4 ini mencerminkan keadaan rugi atau kerugian karena pendapatan total itu lebih kecil daripada pengeluaran total. Dapat terlihat di sini kurva R-nya lebih kecil daripada C ya, berada di bawah kurva C. Begitu juga yang di sebelah kiri Q1, di sini dapat terlihat bahwa kurva R berada di bawah kurva C. Selanjutnya, area di antara Q1 dan Q4 berarti di sini mencerminkan keadaan untung. Di sini kita lihat bahwa kurva R itu berada di atas kurva C. Area di antara Q1 dan Q4 ini pendapatan totalnya lebih besar daripada pengeluarannya atau di sini R-nya lebih besar daripada C-nya. Dan Q3 ini sebagai tingkat produksi yang memberikan pendapatan total maksimum bagi perusahaan. Selanjutnya, besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh jarak antara kurva R dan kurva C. Semakin lebar jarak positif tersebut, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. Jadi di sini, besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif R dan C ini ya. Semakin lebar jarak positif tersebut, maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, jarak positif terlebar antara kurva R dan kurva C terjadi pada posisi di mana lereng atau slope dari kedua kurva itu sama besar. Hal ini mencerminkan keuntungan terbesar atau maksimum. Pada gambar grafik tersebut terjadi pada kedudukan Q2. Jadi silakan diperhatikan ketika Q2, maka di sini terdapat jarak positif terlebar antara kurva R dan kurva C. Sedangkan untuk posisi Q yang lainnya, jelas ini lebarnya lebih kecil ya. Selanjutnya, lereng kurva R dan kurva C pada tingkat produksi Q2 ini
akan sama besar. Kita perhatikan bahwa garis singgung yang ditarik pada kedua kurva tersebut akan sejajar. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa jarak positif terlebar antara kurva R dan kurva C ini tidak selalu terjadi pada saat kurva R mencapai titik maksimum. Juga tidak selalu terjadi pada saat kurva C mencapai minimum. Jika kita perhatikan, kurva R mencapai maksimum pada saat kedudukan Q3. Akan tetapi di sini jarak positif terlebar antara R dan C ini terjadi pada Q2, bukan Q3. Hal ini berarti keuntungan maksimum itu tidak selalu terjadi pada saat R maksimum ataupun C minimum. Dengan kata lain, R maksimum atau C minimum tidak selalu menghasilkan keuntungan yang maksimum. Akan tetapi bergantung pada jarak positif terlebar manakah antara kurva R dan C itu terjadi. Agar lebih mudah untuk memahami, kita perhatikan contoh berikut. Pendapatan total yang diperoleh oleh sebuah perusahaan ditujukan oleh persamaan R sama dengan negatif 0,10 Q kuadrat ditambah 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan di sini persamaannya adalah C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 7 Q plus 20. Yang ditanyakan adalah hitunglah profit perusahaan tersebut jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Kita perhatikan bagaimanakah penyelesaiannya. Nanti kalian bisa tulis secara lengkap apa yang diketahui, ditanyakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Di sini saya langsung menuliskan. Untuk penyelesaiannya, di sini kita butuh Pi karena kita akan mencari profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Maka kita harus cari dulu persamaan Pi-nya, di mana Pi akan sama dengan R dikurangi C. Untuk persamaan R sudah diketahui di soal, yaitu negatif 0,10 Q kuadrat ditambah 20 Q, ini kita substitusikan, dikurangi C. C-nya adalah 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 7 Q plus 20. Selanjutnya kita hilangkan tanda kurungnya. Di sini negatif 0,10 Q kuadrat plus 20 Q, negatif 0,25 Q pangkat 3. Ini min kali min, hasilnya adalah plus 3 Q kuadrat min 7 Q min 20. Kita sederhanakan di sini. Negatif 0,25 Q pangkat 3 min 0,10 Q kuadrat plus 3 Q kuadrat ditambah 20 Q min 7 Q min 20. Hasilnya di sini adalah negatif 0,25 Q pangkat 3 plus 2,9 Q kuadrat plus 13 Q min 20. Untuk Q sebesar 10 unit, maka di sini tinggal kita substitusikan saja 10 ini ke persamaan Pi yang telah kita cari sebelumnya. Di sini min 0,25 kali 10 pangkat 3 ditambah 2,9 kali 10 kuadrat ditambah 13 kali 10 dikurangi 20. Kita kalikan di sini, 10 pangkat 3 adalah 1000, 10 kuadrat adalah 100. Kemudian kita kalikan ya, negatif 0,25 kali 1000 hasilnya adalah negatif 250. 2,9 kali 100 hasilnya adalah 290. 13 kali 10 hasilnya adalah 130 dan terakhir ini dikurangi 20 ya. Sehingga di sini untuk Q sebesar 10 unit maka Pi-nya adalah positif 150. Sehingga jelas bahwa profit perusahaan tersebut adalah 150 ya. Artinya di sini mengalami keuntungan karena nilai Pi-nya itu positif.
Kita lanjutkan ketika Q-nya sama dengan 20 unit, maka tinggal kita substitusikan sama seperti tadi caranya. Pi akan sama dengan negatif 0,25 kali 20 pangkat 3 ditambah 2,9 kali 20 kuadrat ditambah 13 kali 20 dikurangi 20. Kita perhatikan bahwa 20 pangkat 3 itu sama dengan 8000, 20 kuadrat itu 400. Selanjutnya kita tinggal kalikan saja. Di sini negatif 0,25 kali 8000 yaitu negatif 2000. 2,9 kali 400 hasilnya adalah 1160. 13 kali 20 itu 260 dan terakhir dikurangi 20 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif 600. Karena nilai Pi ini bernilai negatif atau di bawah 0, maka di sini perusahaan tersebut akan mengalami kerugian sebesar 600 ketika perusahaan tersebut menghasilkan atau menjual barang sebanyak 20 unit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan menghasilkan dan menjual barang sebanyak 10 unit, maka perusahaan tersebut akan mengalami keuntungan sebesar 150. Dan ketika perusahaan menghasilkan dan menjual barang sebanyak 20 unit, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian sebesar 600. Dan di akhir perkuliahan, di sini terdapat tugas. Silakan ada 1 soal dan 3 poin pertanyaan. Dikerjakan di dalam kertas folio, di-scan dan dikirim ke dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-6 ini dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah matematika terapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.